tanggal 3 bulan 5 2024, pas hari Jumat pagi, Jumat yang indah, Jumat penuh berkah, Jumat penuh semangat. Jangan lupa surat Al-Kahfinya, pagi yang sangat indah, yang sangat cerah, dengan pohon korma yang masih mentah, masih hijau. Kemarin habis hujan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya semuanya? Aku mau cerita nih ya. Duduk. Aku mau cerita di judulnya di blog sebelum bertemu. Ada si janda miskin dan janda kaya, duda kaya. Di situ ada pertemuan yang tadi sengaja. Dari secara langsungnya dia selalu komenan, typingan dengan mengharapkan si makmum yang menemani dia di hari tua nanti. Ikhlas menerima kekurangan dia, karena dia juga lahir dari keluarga orang yang gak punya. Dengan sangat, makanya itu harus dipertanggungjawabkan. Semua komen-komenan itu ketik-ketikan dia itu sedikit berharap, cuman jangan terlalu banyak untuk berharapnya. Dia mencoba untuk mengikuti alurnya aja dari komenan itu. Langsung mau lanjut ke DM. Ini kalau kisah nyata tuh. Nah, langsung lanjut ke DM dengan penuh harapan dan impian di suatu saat nanti. Sakit tuh jari di DM. Lanjut ke WA. Di WA tuh si makmum itu orangnya simpel ya. Dia bekerja keras. Dia gak mau hidupnya tergantungan sama orang, apalagi sama imamnya. Si imamnya itu orang kaya raya. Si imamnya itu ujung-ujungnya itu dia sebelum ujung nih, di pertengahannya dia pertama si makmum ngasih foto, kirim foto, ngirim video, inilah aku
inilah, ini keadaanku. Si makmumnya nggak pernah mengatakan bahwa dia itu orang enggak, karena dia lahir dari keluarga yang nggak punya. Inilah aku, kalau kamu sanggup, kamu harus ini emakku, ini anakku, ini keluarga. Dengan percayanya dia, kamu sanggup nggak sebelum membahagiakan emakku? Dengan itu dia apa coba? Ini udah lagi diomongin sama kita. Itu dari situ juga udah banyak berpikir. Udah tahu aku alurnya mau kemana, aku jalanin aja. Terus si imamnya itu dengan sangat berbangga diri, dia kirim rumah yang sangat mewah, mobil yang sangat indah, kerjaan yang sangat fantastis lah. Jadi di garis bawahi dia orang kaya raya. Tapi yang si makmum harapkan bukan kekayaan atau materi. Yang si makmum mengharapkan itu kasih sayang yang tulus, menjadi imam yang baik, membimbing makmumnya. Sebenarnya udah ada rasa kecewa di situ, cuman mengikuti alurnya aja. Mau dibawa kemana ini komenan dia? Itu dia komenan itu hampir mau habis, satu HP itu mau penuh. Ya aku baca aja. Walaupun dengan kita orang di sini dikerja dengan waktu, aku gantikan waktu istirahat dengan membaca, dengan sabarnya membaca komenan dia. Apa dia itu ketikannya, seolah-olah dia masih berpikir dengan yang diajukan si makmum. Seolah-olah di garis bawahi dia nggak sayang sama emakku dan sama anakku. Aku masih bisa maklumin karena itu bukan bagian dari keluarga dia. Dia ngasih pertanyaan soal kesabaran. Aku punya, makmu punya pengorbanan karena dia belajar dari pengalaman 29 tahun, gak pernah dia soal materi, dia gak pernah dipermasalahkan. Tapi si makmumnya itu dengan berbangga dia kirim uang yang banyak, cuman foto, ini loh uangku, aku balas lagi. Aku tidak butuh itu sih, gue butuh cuma yang diutamakan kasih sayang yang tulus. Dia menerima kekurangan di si makmum itu. Si imamnya itu seolah-olah dia pinjam duit lah, karena aku pinjam duitnya nggak gede, cuma 300. Aku heran ya, kok dari kiriman foto mobil mewah, rumah mewah, dengan harta, dengan berlimpah, aku sudah tahu arahnya mau kemana. Dia cuman pinjam duit 300, sedangkan kan buat
kita transfer aja ongkosnya itu udah 300, mustahil kan. Apa coba, dia udah merencanakan dengan pertanyaan dia dan jawaban dia. Aku udah tahu sebenarnya dia mengharapkan dia pinjam duit aku kasih, gak boleh bodoh, jangan, selalu jangan. Yang suka is okay, siapa saja yang suka. Udah kayak gitu, udah dia ngasih pertanyaan sama aku, pinjam duit 300, maunya dikasih ini gimana. Terus jawaban dia, aku mau, katanya kamu ini, ya aku kasih gini, ntar aku gini, tapi aku tidak. Si mamunya itu kekeh dengan pegangan dan pendiriannya, gak pernah untuk mengasihkan atau meminjamkan uang pada orang yang tak dikenal. Walaupun dikenal gak pernah akan. Lebih baik daripada dipinjamkan, lebih baik buat anaknya, buat emaknya belanja, karena dia juga masih banyak kekurangan. Cerita singkat dan padat. Dengan rasa kecewanya, waktunya terganggu karena si Mamun itu bukan orang yang gampang percaya. Mau kemana dia komen, arahnya itu udah tahu. Ujung-ujungnya pinjam duit, di garis bawahi nggak dipinjemin tuh sama si Makmun, bilangnya ngetes. Kalau ngetes nggak boleh gitu. Kalau ngetes kesetiaan, ngetes kepedulian, nggak usah untuk pinjam duit, karena dari ngetes itu dia menjatuhkan harga diri dia sebagai laki-laki. Walaupun dia banyak harta berlimpah, mobil mewah, kalau udah yang namanya pinjam duit itu jatuh harga diri seorang laki-laki. Pada dasarnya bertemu sebelum di blog sebelum bertemu. Dari ini nyata, kesan nyata ini. Semua tuh upload di blog semua. Habis kalau komenan itu habisin HP tau. Kita orang di sini kerja. Kalau memang sayang, kalau memang cinta, kalau memang benar-benar tulus, buktikan. Bukan hanya untuk omong kosong doang. Buktikan dengan nyata. Maunya dipinjemin. Kita orang butuh duit juga. Kita orang butuh buat dia seolah. Makanya aku jadi dari sebuah pengalaman, jadi kita orang dari dulu ya gini ya, ada sebuah perceraian,
ada sebuah anak. Aku ya pribadi dari dulu itu ininya sama anak gitu. Ini ya, bukannya kita tidak mampu untuk mencarinya lagi. Kita mau ntar senang-senang sama suami baru, misalkan si suaminya senang-senang sama istri baru. Yang aku jadi dalam hatiku itu, kita mah ntar gimana anak kita. Waktu itu kan anak masih kecil, gimana anak kita? Sayangkah suami baru ke anak kita? Itu yang aku jadi takutkan. Sayangkah suami baru sama emak kita? Itu yang aku khawatirkan. Makanya aku selalu mengajukan dengan emakku dan anakku. Kalau kalian sayang sama aku, sayangi dulu emakku dan anakku. Karena aku punya emak udah tua, lahir dari keluarga orang gak punya. Aku punya anak cuma satu, anakku sama tawayang cuma satu-satunya. Itu yang aku, itu harapan dan surgaku. Kalian pada laki-laki, para imam, kalau memang kalian benar-benar sayang serius sama makmumnya, gimana pun, apapun tentang kehidupannya, sayangi, berjuangkan. Jangan hanya omong kosong, jangan hanya untuk komenan yang tak pasti. Apalagi sampai kalian itu alasannya pinjam duit nggak dikasih, cuman kamu peduli, enggak, salah itu. Kalau memang kalian sayang sama dia, kejar, sayangi dulu emaknya yang diajukan sama dia itu, rangkul dulu, baru sama yang diharapkan kamu. Ini mah apa diajukan emaknya sama anaknya nggak ngasih jawaban, masih berpikir. Aku udah tahu mau arah kemana, daripada ke depannya. Menurut kita nih tidak baik, lebih baik diblok sebelum bertemu. Aku orangnya simpel. Hati-hati dengan orang yang pernah kecewa, hati-hati orang yang pernah trauma. Apalagi sudah bukan mandiri ya, dia bisa bekerja karena dari sebuah materi harta benda dia tidak bermasalah. Bukan harapan dia, bukan harapan harta benda, kekayaan, enggak, karena dia juga punya penghasilan. Yang dia harapkan itu kasih sayang yang tulus, imam yang merangkul dia dari hidup sampai mati, bahkan hidup lagi. Yang diharapkan makmum itu mengharapkan bimbingan dari seorang imam. Karena apa? Harta enggak menjamin kebahagiaan.
kita belajar dari pengalaman. Walaupun harta berlimpah, kita berstatus, kita pangkat, kita apa, ini gimana, karena ilmu kita gimana lah, karena ilmu dan adab itu yang aku pegang itu adabnya gimana seorang mau. Sedari sekarang juga komenannya seolah-olah ingin dia aja yang dirangkul, keluarga kita enggak ada. Hati-hati dengan orang yang pernah jangan anggap semua itu harta, tahta itu membawa kalian bahagia. Enggak, kalau buat aku itu harta enggak menjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan itu hidup saling jujur, saling pengertian. Kenyamanan. Hati-hati dengan ini, dengan orang yang pernah kecewa, trauma, apalagi dia udah bisa usaha sendiri, udah mandiri, jadi hidupnya enggak tergantungan sama orang, apalagi suami. Bukan harta yang dia cari, kenyamanan hidup yang ia harapkan, karena dari sendiri juga dia udah bahagia. Tip buat kalian, seandainya kalian serius sama seseorang, sebelum mencintai dia, cintai dulu emaknya, sayangi dulu emaknya, kasih dulu anaknya, baru kamu rangkul, cintai yang kamu harapkan. I'm sorry, goodbye. Maafkan dan terima kasih atas waktunya. Bukannya aku membenci kamu, maafkan aku. Kalau memang jodoh berarti bagja celaka, hanya Allah yang tahu. Kalau memang Allah mempertemukan kita, pasti akan bertemu. Walaupun untuk sekarang tidak ada kontekan. Karena apa? Aku blok kalian, aku blok kamu. Semua aku blok. Karena di sini aku fokus kerja. Kamu disuruh sayang sama emakku, sama anakku juga. Masih tahap berpikir. Itu yang aku jadi takutkan. Di sekarang, sorry. Maafkan aku. Bukannya aku egois, karena aku juga
punya masalah yang harus aku selesaikan. Kamu untuk bercerita sama kamu. Maafkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.